Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Putri Permatasari dan rekanku Anggun Dwi Prastuti dari Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai nilai-nilai profetik dalam novel Hati Suhita karya Hilma Anis. Karya ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Prof. Istadianta. Simak lebih lanjut ya. Kenal lebih dekat dengan Kunto Wijoyo. Kunto Wijoyo adalah seorang sastrawan sekaligus sejarawan dan budayawan yang lahir di Yogyakarta 18 September 1943 dan wafat di usia 62 tahun pada tanggal 22 Februari pada 2005. Riwayat Kunto Wijoyo. Dia menjadi guru besar di jurusan sejarah Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada. Kunto Wijoyo meraih gelar doktor atau PhD pada tahun 1980 dari Universitas Columbia dengan disertasinya yang berjudul Social Change in an Agrarian Society, Madura 1850-1940. Kunto Wijoyo mendapatkan sejumlah penghargaan antara lain penghargaan kebudayaan dari ICMI tahun 1995 dan Sai Right Award dari pemerintah Thailand tahun 1999. Kunto Wijoyo juga menulis puisi, cerpen, novel, naskah drama, dan telah kritis terhadap masalah sosial, budaya, dan sejarah. Selain sastrawan, Kunto Wijoyo adalah cendekiawan muslim yang sangat diperhitungkan keberadaannya. Sastra profetik menurut Kunto Wijoyo. Hal yang mendasari Kunto Wijoyo menganjurkan perlunya ilmu-ilmu sosial profetik adalah ilmu sosial yang ada mengalami kemandegan dengan hanya menjelaskan fenomena sosial tetapi tidak berusaha untuk mentransformasikannya. Sementara itu, realitas sosial yang berkembang menurut Kunto Wijoyo tahun 1991 halaman 289, kita tahu bahwa kita sekarang mengalami proses dehumanisasi karena masyarakat industrial kita menjadikan kita sebagai bagian dari masyarakat abstrak tanpa wajah kemanusiaan. Kita mengalami objektivasi ketika berada di tengah-tengah mesin politik dan mesin-mesin pasar. Ilmu dan teknologi juga telah membantu kecenderungan reduksionistik yang melihat manusia dengan cara parsial. Dari latar realitas sosial yang demikian itu, Kunto Wijoyo menyatakan tahun 1991 halaman 288 bahwa yang kita butuhkan sekarang adalah ilmu-ilmu sosial profetik, yaitu yang tidak hanya menjelaskan dan mengubah fenomena sosial, tetapi juga memberi petunjuk ke arah mana transformasi itu dilakukan, untuk apa dan oleh siapa. Oleh karena itulah ilmu sosial profetik tidak sekedar mengubah demi perubahan, tetapi mengubah berdasarkan cita-cita etik dan profetik tertentu. Ajaran Islam memang mengharuskan adanya hablum minallah wa hablum minannas. Quran surah Al-Imran ayat 112. Sekalipun Kunto Wijoyo tidak pernah menyebut hasil sastranya sebagai sastra Islam, karena selama ini orang mendefinisikan sastra Islam terlalu sempit, yaitu sastra yang hanya diposisikan sebagai seni yang menggugah kesadaran ketuhanannya saja. Dalam hal kafah, Kunto Wijoyo meniatkan sastranya sebagai ibadah dan sastra yang murni. Dalam memberi arah realitas itu, Kunto Wijoyo mengatakan bahwa sastra profetik mempunyai kaidah-kaidah yang memberi dasar kegiatannya. Kaidah-kaidah itu sebagai berikut. Kaidah pertama, epistemologi strukturalisme transendental. Kaidah kedua, sastra sebagai ibadah. Dan kaidah ketiga, keterkaitan antar kesadaran. Sekalipun sastra profetik memiliki tiga kaidah tersebut, tetapi dalam pandangan Kunto Wijoyo, sastra profetik tetap sebagai sastra yang demokratis, tidak otoriter dengan memilih satu premis, tema, teknik, dan gaya atau style, baik yang bersifat pribadi maupun yang baku. Keinginan sastra profetik hanya sebatas bidang etika dan sukarela, tidak memaksa. Kunto Wijoyo menyebut etika itu adalah profetik karena ingin meniru perbuatan Nabi, sang profet, atau etika profetik itu bersumber dari Al-Quran. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan di lingkungan manusia, memerintah kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar, serta beriman kepada Allah. Quran Surat Al-Imran ayat 110. Setelah menyatakan keterlibatan manusia dalam sejarah Ukhrijat Linnas, ayat tersebut berisi tiga hal, yaitu amar ma'ruf yang berarti menyuruh manusia yang untuk berbuat kebaikan atau humanisasi, nahi mungkar yang berarti mencegah kemungkaran atau liberasi, dan tu'minuna billah yang berarti beriman kepada Tuhan atau transendensi.
Ketiga etika profetik tersebut menjadi pelayan bagi seluruh umat manusia, rahmatan lil alamin. Jika liberalisme akan memilih humanisasi, marxisme memilih liberasi, dan kebanyakan agama memilih transendensi, menurut Kunto Wijoyo, etika profetik menginginkan ketiganya. Berikut merupakan ringkasan novel Hati Suhita karya Hilma Anis. Novel Hati Suhita bercerita tentang budaya perjodohan, sebagaimana kerap dialami bagi kalangan pesantren. Tetapi, kisah ini menjadi begitu menyayat hati pembaca karena salah satu di antara suami istri tersebut belum selesai dengan masa lalunya. Alina Suhita, perempuan dari terah darah biru pesantren dengan moyang pelestari ajaran Jawa. Sejak remaja, ia terikat dengan perjodohan. Alina Suhita dijodohkan dengan Gus Biru. Ketika pernikahan tiba, Gus Biru suaminya menumpahkan kekesalan akibat adanya perjodohan dengan tidak ingin memperlakukan Alina selayaknya istri. Tidak ada perbincangan meskipun tinggal dalam satu kamar, tetapi mereka dapat bersandiwara sebagai pasangan yang mesra ketika berhadapan dengan orang tua mereka. Alina Suhita begitu patuh kastawaduk seorang santri. Baginya, mikul dhuwur mendem jero menjadi pegangan yang mutlak diterima olehnya. Bersamaan dengan penderitaan karena penolakan suaminya atas pernikahannya, hati Alina Suhita kembali diuji dengan hadirnya orang di masa lalu Gus Biru. Namun, kekuatan tiada tandingan tersemat di dalam nama Suhita. Suhita menerima semuanya seorang diri. Ia hanya mencurahkan kesedihannya dalam sujud, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, dan berdoa tanpa putus. Ia juga tetap memperlakukan Gus Biru dengan sangat baik, selayaknya seorang istri yang patuh pada suaminya, meskipun Gus Biru tidak bersikap baik. Profil penulis novel Hati Suhita. Novel Hati Suhita ini ditulis oleh Hilma Anis. Hilma Anis merupakan penulis kelahiran Jember pada 4 Oktober tahun 1986. Dalam tulisannya, ia menjadikan kehidupan pesantren sebagai latar ceritanya. Hal itu tentu tidak mengherankan, karena dirinya dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan pesantren. Misalnya saat MTS, ia mondok di pondok pesantren Al-Amin, Sabrang, Ambulu, Jember. Masa aliyah, ia habiskan di pesantren As-Saidiyah Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang. Dan saat kuliah, ia nyantri di pesantren Ali Maksum, Krapyak, Yogyakarta. Nilai-nilai profetik dalam novel Hati Suhita. Yang pertama, berlaku adil. Berlaku adil merupakan salah satu nilai religius yang harus tertanam dalam setiap individu. Sikap adil berarti tidak membeda-bedakan, mengambil jalan tengah sesuai dengan kebenarannya. Seseorang yang memiliki sikap adil akan memperlakukan semua orang dengan sama tanpa memandang harta, tahta, kedudukan, dan hal lainnya. Di hadapan Tuhan, semua orang mempunyai kedudukan yang sama. Yang membedakan adalah keimanan serta ketakwaan yang dimiliki setiap orang. Dalam novel Hati Suhita ini, penanaman nilai religius adil dilakukan melalui penokohan dalam lakon wayang. Hal tersebut tampak pada uraian berikut. Lalu Mbah Kung bercerita tentang Sawitri, puteri Prabu Aswapati di negeri Madra. Dia terkenal raja yang luhur, adil, dan bijaksana. Berdasarkan data tersebut, dapat dibuktikan adanya penanaman nilai religius menggunakan nilai budaya dalam wujud hubungan manusia dengan sesama manusia. Digambarkan lakon wayang Prabu Aswapati sebagai pemimpin atau raja yang adil, luhur, dan bijaksana. Nilai profetik yang kedua yaitu menjaga silaturahmi. Bersilaturahmi atau sowan adalah salah satu nilai religius yang terdapat di pondok pesantren.
Sowan atau ziarah guru ini menjadi tradisi santri yang diyakini tidak hanya sekedar berkunjung, tetapi lebih mengarah untuk mengharap berkat atau barokah dari para guru. Sowan sederhananya berarti mengunjungi atau menghadap kepada orang yang dihormati dari murid terhadap guru. Sowan memiliki nilai yang tidak hanya berkaitan dengan duniawi, tetapi juga mengandung nilai yang akan membawa pada keberkahan dari para guru sebagai bekal di akhirat. Istilah sowan atau ziarah guru ini juga berlaku ketika santri akan melakukan tabarukan. Tabarukan dilakukan di berbagai pesantren berbeda dengan cara bergantian. Sebelum melakukan tabarukan, seseorang akan sowan terlebih dahulu kepada kiai atau bunyai selaku pengasuh pondok pesantren. Tujuannya yaitu supaya ilmu yang diperoleh bermanfaat di dunia dan di akhirat. Dalam novel Hati Suhita, terdapat nilai religius berbentuk sowan yang ditanamkan melalui budaya pesantren. Hal tersebut tampak pada kutipan berikut. Kadang aku juga memang sengaja sowan secara khusus ke sekitar menara karena pengen ngaji lama. Berdasarkan data tersebut, dapat dijadikan sebagai bukti adanya penanaman nilai religius menggunakan nilai budaya dalam wujud hubungan manusia dengan sesama manusia. Sowan menjadi ciri khas di kalangan pondok pesantren sebagai seorang santri. Nilai profetik yang terakhir yaitu berdakwah. Dakwah merupakan aktivitas religius yang berupa aktivitas mengajak, menyampaikan, dan menyeru perihal ajaran Islam dengan berbagai macam cara. Tujuan ditanamkan nilai dakwah untuk mengajak manusia beriman dan taat kepada Allah. Setiap orang memiliki cara untuk menyampaikan dakwahnya. Dalam novel Hati Suhita, terdapat nilai religius berdakwah yang ditanamkan melalui budaya pesantren. Hal tersebut tampak pada kutipan berikut. Perjuangan Ki Ageng Pandanaran, seorang adipati Semarang yang meninggalkan segala kemewahan dan melepas keduniawian untuk tinggal di Gunung Jabalkat demi menyebarkan ajaran Islam di sekitar Jawa Tengah. Berdasarkan kutipan di atas, terdapat penanaman nilai religius menggunakan nilai budaya dalam wujud hubungan manusia dengan sesama manusia yang digambarkan oleh ulama hebat, yaitu Ki Ageng Pandanaran. Ki Ageng Pandanaran merupakan adipati Semarang yang melakukan dakwah di sekitar kawasan Jawa Tengah. Ki Ageng Pandanaran memilih meninggalkan semua kemewahan yang berhubungan dengan dunia untuk kepentingan akhiratnya. Ki Ageng Pandanaran memilih berdakwah dengan cara bertapa di Gunung Jabalkat tanpa membawa harta yang dimilikinya. Karena di sisi Allah, ketika seseorang berdakwah dengan dilandasi ketulusan, maka Allah akan memberikan kemuliaan dan keistimewaan yang luar biasa. Zaman dahulu, Wali Songo melakukan dakwah dengan berbagai cara agar masyarakat mudah menerimanya. Akulturasi budaya Jawa menjadi peran utama dalam penyampaian dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo. Sekian pemaparan kami mengenai nilai-nilai profetik dalam novel Hati Suhita karya Hilma Anis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.